Workshop Equipment. Pada bab ini akan dibahas tentang dua materi pembelajaran, yaitu perlengkapan bengkel otomotif atau workshop equipment. Penjelasan dalam bab ini merupakan penjelasan singkat tentang nama alat dan kegunaan, dilengkapi dengan gambar-gambar untuk memudahkan para peserta didik atau siswa mengingat bentuk-bentuk dari alat-alat tersebut. Contoh gambar yang ada di depan kita sekarang ini adalah contoh dongkrak buaya. Jadi putu dongkrak buaya ini banyak digunakan di bengkel-bengkel otomotif untuk mengangkat mobil yang mungkin pekerjaannya harus didongkrak. Dilihat dari bentuknya seperti mulut buaya, maka dongkrak ini disebut dengan dongkrak buaya. Dan dongkrak ini dapat menjangkau bagian-bagian yang rapat bagian tanah. Maksudnya ada mobil-mobil bentuk seperti sedan yang rendah, maka dongkrak ini dapat menjangkau pada bagian-bagian yang sempit. Dan ini ada beberapa macam contoh dongkrak, atau bahasa tekniknya disebut dengan jack. Jadi yang pertama tadi dongkrak buaya. Selanjutnya ada dongkrak buaya botol. Selanjutnya ada dongkrak kereta. Selanjutnya ada dongkrak botol. Ada dongkrak ulur. Dan ada dongkrak penyangga. Jadi dongkrak ini untuk menggerakkannya berbagai macam. Ada yang digunakan hidrolik, ada yang menggunakan ulur, dan ada yang menggunakan angin. Tapi selalunya banyak yang digunakan kesehariannya. Dongkrak ini digerakkan oleh hidrolik dan ulur. Contoh yang digerakkan oleh ulur, yang pertama adalah dongkrak ulur yang biasa kita lihat mungkin. Selanjutnya ada juga dongkrak ulur seperti dongkrak kereta. Selanjutnya seperti dongkrak botol, dongkrak buaya seperti gambar nomor 4 dan nomor 5. Ini pada umumnya digunakan tenaga hidrolik. Kita lanjutkan. Car lift adalah satu bentuk yang jenis dongkrak atau sama dengan dongkrak fungsinya untuk mengangkat kendaraan secara keseluruhan. Jadi kalau seperti dongkrak buaya atau dongkrak botol tadi, kita hanya mengangkat sebagian kecil dari kendaraan tersebut. Tetapi kalau car lift, dia dapat mengangkat mobil secara keseluruhan. Mungkin digunakan untuk menurunkan mesin, penggantian oli, pemeriksa bagian-bagian kolong, dan sebagainya. Jack stand. Setelah kita mengadakan atau menggunakan dongkrak, selanjutnya dongkrak tidak boleh untuk menahan bobot dari kendaraan tersebut. Selanjutnya kita letakkan penyangga atau tahanan dongkrak yang disebut dengan jack stand. Setelah kita dongkrak, kendaraan atau mobil tersebut terangkat, maka kita akan meletakkan jack stand di posisinya. Selanjutnya dongkrak kita turunkan kembali, dan yang menyanggah kendaraan tersebut adalah jack stand. Troli. Troli berfungsi untuk mengangkat benda-benda, peralatan atau komponen-komponen di bengkel otomotif yang kemungkinan berat dan jarak tempuhnya jauh, yang tidak dapat diangkat oleh seseorang dikarenakan bobotnya yang terlalu berat. Jadi dapat menggunakan troli. Press atau alat pengepres.
Ini juga termasuk kelengkapan di bengkel otomotif. Kemungkinan ada bentuk bearing atau lahar atau bushing yang perlu dipres untuk memasang dan membongkarnya. Jadi sangat dibutuhkan alat pres sedemikian. Kebanyakan alat pres diperuntukkan pada bengkel otomotif, biasanya digerakkan oleh tenaga-tenaga hidrolik. Ini juga salah satu contoh dari alat pres hidrolik yang digerakkan oleh elektrik. Jadi elektrik atau listrik menggerakkan motor listrik. Motor listrik akan menggerakkan pompa hidrolik dan akan mendorong minyak hidrolik pada tangki reservoir dan memberikan tekanan melalui pipa-pipa bertekanan ke bagian pengepres, dan selanjutnya akan mendorong poros pengepres. Berikut ini kita berikan sedikit contoh tambahan. Di sini kita lihat pada nomor 1 itu juga termasuk carloop. Mungkin kita sering melihatnya pada door smear untuk mengangkat mobil. Jadi mungkin perlu pembersihan, pekerjaan kolong dan sebagainya, atau untuk penggantian oli. Di sini ada drum, tempat oli bekas dan sebagainya. Di sini ada contoh-contoh oli bagian nomor 4. Yang nomor 4 ini adalah alat untuk pispot. Mungkin kamu pernah mendengar itu pispot, untuk melumasi bagian-bagian sentrik atau lengan-lengan dengan pelumas grease atau lebih dikenal minyak gemuk. Selanjutnya di sini ada alat pembersih kanibu. Selanjutnya di sini ada alat untuk tekanan udara kompresor. Selanjutnya di nomor 7 ada alat vacuum cleaner, dan selanjutnya di sini di nomor 8 ada juga alat untuk memberikan tekanan air atau alat door smear. Istilahnya membuat air tersebut menjadi bertekanan untuk membersihkan bagian-bagian yang kotor. Kita lanjutkan dengan engine crane. Engine crane di sini berguna untuk mengangkat mesin. Jadi apabila kita ingin membongkar, menurunkan atau mengangkat mesin seperti mobil-mobil yang berkepala, artinya mesinnya terletak di depan, maka kita dapat menggunakan engine crane. Kapasitas di sini contoh yang kita ambil bobotnya adalah 2 ton. Jadi dapat digunakan alat ini untuk mengangkat mesin atau engine atau kebutuhan-kebutuhan yang lain yang diperuntukkan dan tidak boleh melampaui kapasitas daripada crane tersebut. Ya, dengan demikian video singkat ini disampaikan. Yang paling utama harus kita ingat selalu adalah K3, keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Terima kasih, semoga video ini dapat membantu